Nanti kalau ada apa, saya dihubungi lagi, Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Bu Lisa selaku penguji 1 dan Mas Joko Pratono selaku peserta, Partono ya selaku peserta yang akan mengikuti ujian komprehensif pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat melanjutkan untuk kegiatan ujian komprehensif. Mari kita awali dulu kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Joko, untuk mengingat kembali saja, kami sampaikan bahwa Bapak kami berikan kesempatan untuk mempraktikkan pembelajaran yang Bapak telah rancang selama 30 menit secara maksimal. Bisa lebih cepat, tapi tidak boleh lebih dari 30 menit. Selanjutnya nanti kita akan melakukan diskusi atau tanya-jawab terkait dengan penguasaan Pak Joko terhadap kemampuan pedagogik. Begitu ya Pak Joko, sudah bisa dipahami ya Pak? Baik Pak, silakan ditampilkan atau dipraktikkan sesuai dengan perangkat yang telah kita sepakati. Terima kasih, kami persilakan kepada Pak Joko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, pelajaran untuk kali ini masih melanjutkan topik yang kemarin ya. Kemarin kita sudah selesai di subtema yang ke-1 yang pertama. Sekarang kita masuk subtema yang ke-2 ya, yaitu tentang penemuan dan manfaatnya. Kita masuk di pembelajaran pertama. Tapi sebelum itu, ini saya mau ngecek. Ini siapa yang belum hadir ya? Sudah hadir semua ya ini ya? Ya, kalau sudah hadir semua ini silahkan salah satu memimpin untuk doa dulu. Ya, terima kasih. Ya, ini gini anak-anak. Ini gambarnya Lisa kok agak ngadet ya ini ya. Kok putus-putus, berhenti. Nah ini, kalau kita belajar daring seperti ini memang kendalanya pada sinyal ya anak-anak. Tapi tidak masalah, yang penting kita tetap semangat. Kita tetap mengikuti pelajaran, tetap simak apa yang nanti disampaikan oleh Pak Joko. Nah ini Pak Joko pada subtema 2 di pembelajaran pertama ini akan menyampaikan pembelajaran tentang perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat dalam era modernisasi. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang kosakata baku di dalam teks, yaitu tentang kalimat efektif ya. Yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang komponen listrik. Nah, di sini nanti setelah pembelajaran Bapak harap anak-anak mampu mengidentifikasi tentang perubahan sosial sikap masyarakat setelah adanya modernisasi. Jadi nanti anak-anak bisa mengambil sikap bagaimana kita menjalani hidup di era yang modern seperti ini. Kemudian nanti Bapak harap kalian juga mampu menuliskan, kemudian menyebutkan, mengidentifikasi bagaimana kosakata yang baku itu, kemudian bagaimana menulis kalimat yang efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Serta kalian nanti setelah belajar pada hari ini akan mengenal berbagai macam komponen listrik serta dapat membuat rangkaian listrik itu sendiri ya. Ya, untuk itu seperti biasa kemarin kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita ganti lagu ya. Lagunya Padamu Negeri. Ya, kita coba menyanyi lagu Padamu Negeri ya. Salah satu memimpin. Ya, dipandu teman-temannya. Ayo Dewi, coba. Nah, kalau menyanyikan lagu wajib ini harus berdiri ya, berdiri dulu.
Oh ya, terima kasih Dewi. Ya. Nah, sekarang kita langsung masuk pada materi yang pertama. Nah, ini Bapak punya gambar apa ini anak-anak? Hah? Ya, betul. Ini gambar anak yang sedang menonton televisi. Kalian punya TV di rumah? Yang kalian lihat di dalam TV itu apa? Hah? Oh iya, macam-macam, ada berita, ada film, kemudian ada apa? Info pencurian, ada bencana alam seperti itu ya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, perkembangan kehidupan masyarakat itu tentu banyak dipengaruhi oleh beragam adanya penemuan. Salah satunya penemuan televisi ini, ya, dan penemuan listrik tentunya. Ini kalau kalian melihat gambar ini tentunya peradaban dunia ini ditandai dengan banyaknya penemuan. Jadi era modernisasi ini itu ditandai dengan adanya apa? Temuan teknologi, adanya teknologi-teknologi yang canggih seperti itu. Nah, coba amati gambar berikut. Nah, di sini Pak Joko punya 2 gambar. Yang pertama gambar A, yang kedua saya namakan gambar B. Coba lihat. Kalian tahu persamaannya? Ya, betul. Persamaannya adalah gambar ini merupakan kegiatan mengolah sawah, yaitu membajak. Tetapi di sini di dalam membajak, Pak Tani ini yang A dan yang B tentunya juga memiliki perbedaan. Apa bedanya? Yang A ini coba bisa disebutkan. Coba bisa dijelaskan ini. Ayo, Dewi. Ayo, yang lain juga bantu. Ayo. Ya, gimana Tono? Oh ya. Ya, ini saya rangkum dulu ya. Tadi Dewi menyebutkan ini membajak pakai kerbau. Ya. Tadi Tono juga menyebutkan ini secara manual, ya kan? Nah, ya betul. Dengan gambar yang pertama ini, coba dilihat dulu Pak Joko, didengarkan. Gambar pertama ini merupakan kegiatan sebelum adanya modernisasi, belum adanya alat teknologi. Ya, berbeda dengan gambar B. Jadi pekerjaan itu dilakukan dengan manual seperti yang diucapkan tadi Tono. Kemudian ini masih menggunakan sapi, menggunakan kerbau seperti itu. Jadi waktunya dalam mengolah sawah tentunya ini juga lebih lama. Iya betul, lama. Sangat lama. Nah, sedangkan yang B ini, Pak Tani sudah modern, sudah menggunakan alat. Alat apa ini? Iya betul, traktor. Nah, dengan menggunakan traktor ini kegiatannya jadi bagaimana? Iya, lebih cepat. Ya, jadi tahu perbedaannya ya ini ya. Kalau gambar A ini belum ada traktor, belum ada mesin, pekerjaannya lama. Yang B, pekerjaannya cepat. Nah, kalian harus tahu juga, ketika adanya penemuan mesin seperti ini, itu pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Tadi dampak positifnya pekerjaannya lebih cepat. Nah, bisa menyebutkan dampak negatifnya, kekurangannya apa? Hah? Ya, iya betul. Dampak negatifnya traktor ini membutuhkan bahan bakar. Kalau membutuhkan bahan bakar berarti petani ini harus mengeluarkan modal lagi. Jadi membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, ya kalau rusak memang harus dibawa ke bengkel. Nah, ini membawa ke bengkel kan tentu juga butuh modal lagi. Tapi kalau sapi makin lama mungkin iya beranak jadi banyak. Ya, kalau traktor ini makin lama makin rusak, ya betul. Nah, ini tahu ya perbedaannya ya. Nah, nanti kalau kalian mau menggunakan traktor seperti ini, ya memanfaatkan teknologi, kalian juga harus memikirkan bagaimana dampak negatifnya juga. Jadi bisa menyiapkan antisipasi untuk mengurangi resiko dampak negatif itu. Nah,
ini dengan ditemukannya traktor. Nah, sekarang Pak Joko punya gambar lagi ini. Nah, ini gambar apa ini? Iya, betul. Gambar anak sekolah, anak SD. Nah, ini ada gambar A, gambar anak SD zaman dulu. Sedangkan yang B ini adalah anak SD zaman sekarang. Coba kalian amati. Perbedaannya apa? Persamaannya apa? Iya, ini sama-sama anak SD. Nah, perbedaannya. Iya, yang zaman dulu ini orangnya masih lugu. Sedangkan yang B, apa? Nah, ini modern banyak gaya. Nah, ini gambar pakaiannya ini dikeluarkan. Nah, seperti Tina itu kemarin ya. Habis dari mana kemarin itu? Hari Selasa bajunya dikeluarkan. Iya toh? Minggu lalu. Nah, itu karena apa? Tiru-tiru sinetron. Wah, itu. Ini merupakan dampak yang kurang baik. Kira-kira pengaruh dari apa ini? Iya, betul. Dari nonton televisi. Gara-gara sinetron, akhirnya apa? Tiru-tiru seperti Tina kemarin. Iya toh? Ah, ini dampak negatif dari televisi. Dengan ditemukannya televisi, akhirnya sikap masyarakat ini juga berubah. Ya kan? Nah, nah, apa kesimpulannya dari materi yang Bapak sampaikan tadi? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Apa? Iya, betul. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Nah, ternyata dengan adanya banyak penemuan di era modern, tentu ini mampu memberikan dampak yang sangat besar, baik positif maupun negatif. Nah, ini. Namun, modernisasi ini juga mampu mengubah sikap di masyarakat, baik sosialnya, budayanya, ekonominya, seperti itu. Ya, ini adalah dampak-dampak yang bisa dimunculkan karena adanya modernisasi. Ya, betul. Ini tadi karena melihat televisi, kalian tahu siapa yang menemukan televisi? Hah? Nah, ini Pak Joko punya bacaan ini tentang penemuan televisi, bacaan tentang si kota ajaib. Coba perhatikan. Nah, ini ayo Rudi, baca Rud. Yang pertama, paragraf pertama. Ya, yang sampai saat ini seperti saat ini sampai di situ aja. Nanti gantian. Ya, terima kasih Rudi. Ayo ganti. Yang kedua, Dewi. Yang paragraf kedua, ya. Oh ya, terima kasih. Yang ketiga, paragraf ketiga coba. Tono. Oh iya, terima kasih. Nah, ini anak-anak. Siapa yang menemukan televisi? Iya, betul. John Legibot. Orang mana itu? Skotlandia ya. Nah, ini kamu tadi mengamati enggak di dalam bacaan ini itu ada beberapa kalimat yang ditulis secara miring, dimiringkan tulisannya. Coba kalian lihat. Di paragraf satu dulu, paragraf satu dulu. Nah, ini ada. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Mengapa tulisannya itu dicetak miring, anak-anak? Tahu enggak? Hah? Ini. Coba perhatikan. Jadi gini. Contoh di paragraf yang pertama, di situ ada satu kalimat yang tercetak miring, yaitu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, ini ada yang dicetak miring. Nah, kalimat itu merupakan bentuk kalimat yang kurang efektif. Nah, mengapa dikatakan kurang efektif? Nah, ini karena di situ terdapat penjelasan
2 keterangan waktu. Iya betul, keterangan waktu. Ini. Pada kesempatan itu, kesempatan kan menunjukkan waktu. Untuk pertama kalinya ini juga menunjukkan waktu. Jadi ada double keterangan. Nah ini kalau di dalam bahasa Indonesia kurang pas ya. Karena penggunaan katanya terlalu boros. Jadi ada ganda. Nah dalam kaidah bahasa Indonesia kalau kita membuat kalimat itu harus terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan itu cukup satu saja, ya masing-masing satu. Bisa subjek, predikat, objek seperti itu boleh tanpa keterangan, ya, atau ditambah keterangan juga lebih bagus seperti itu. Dimengerti ya ini ya. Nah kemudian di sini masih banyak kalimat-kalimat yang miring. Nah ini coba nanti dituliskan. Ini saya share ke grup WA dulu ya. Ya. Bapak share dulu ke grup WA. Silakan itu nanti dilihat. Kalau yang punya printer mungkin bisa di-print ya LKPD-nya. Nanti silakan dikerjakan, dicari di situ. Dituliskan kalimatnya yang kurang efektif, yang bagaimana. Kemudian nanti kalau dibuat menjadi kalimat yang efektif itu menjadi kalimat yang bagaimana. Nah, itu ada tabelnya di situ. Ya. Nanti dipelajari. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Oke? Ya, kita lanjut. Nah ini, kalau kita menonton televisi, tentunya TV itu tidak bisa nyala anak-anak. Tanpa adanya bantuan listrik. Nah listrik ini juga salah satu penemuan. Ya, penemuan lagi. Ya, apakah kamu pernah memanfaatkan listrik? Tentu pernah, ya tak? Nah tadi untuk apa? Nonton TV. Tapi apakah pernah kamu mengamati apa komponen yang ada di dalam listrik itu? Hah? Ya, ada yang bisa menyebutkan enggak komponen listrik? Apa? Iya, betul, saklar. Iya, untuk menyalakan lampu. Colokan? Iya, colokan. Ya, boleh, colokan. Nah, terus pernahkah kamu berpikir mengapa rangkaian listrik di rumah kamu dibentuk seperti itu? Kabelnya memanjang sampai ke kamar, kemudian disambung lagi ke ruang berikutnya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan pelajari di sini. Ya, maka dari itu simak pelajarannya ini ya, topiknya ini. Nah, ini coba perhatikan. Itu kelihatannya si Wowo kok ngantuk ya. Hah? Ya, coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat biar nggak ngantuk, kok malah mendengarkan Pak Joko seperti mendongeng ini. Ayo, tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Ya, jangan ngantuk. Nah, ini perhatikan. Ini adalah beberapa komponen kelistrikan yang ada di rumah kita. Ada yang bisa menyebutkan nama-namanya, kemudian ada yang bisa menyebutkan fungsinya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, ini yang dilingkari merah Pak Joko. Apa namanya ini? Iya, betul, meter listrik. Nah, ini meter listrik. Meter listrik itu apa, anak-anak? Hah? Iya, mencatat penggunaan daya, betul. Tapi anak-anak, ini meter listrik hanya bagian dari alat ini. Jadi alat ini namanya sebetulnya itu bukan meter listrik, tapi ini adalah bergenser. Nah, bergenser ini memiliki beberapa komponen. Di sini, yang atas ini ada meter listriknya, yang tadi sudah disebutkan sama Dewi, untuk mencatat penggunaan daya listrik. Kemudian yang bawah di sini ada yang namanya MCB. Ya, betul, MCB. Ya, ketika listriknya kelebihan daya kan terus ini anjlok itu kan. Nah, ini. Nah, yang membuat anjlok MCB ini itu ada yang namanya pengaman termal. Di situ bisa mendeteksi panas listrik. Ya, mendeteksi panas listrik sehingga memberikan sinyal kepada MCB untuk langsung anjlok tadi. Iya, jadi secara otomatis ketika terjadi panas itu langsung anjlok. Nah, itu namanya pengaman termal di dalam meter listrik ini ada. Nanti menyambung ke MCB.
Kemudian yang berikutnya ini MCB. Nah, MCB ini untuk apa? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Iya, betul. Untuk memutuskan arus listrik ketika terjadi bahaya kelistrikan. Heeh. Ketika penggunaan daya listriknya berlebihan daripada nanti takut kebakaran, ini MCB sudah didesain secara otomatis sehingga akan langsung anjlok seperti itu. Listrik akan mati secara otomatis. Itu fungsinya MCB. Iya. Nah, sekarang ini yang berikutnya. Apa ini namanya? Iya, saklar, betul. Pinter sekali ini. Nah, saklar untuk apa? Betul sekali, untuk menyalakan lampu. Nah, ini saklar itu memang untuk menyalakan lampu, tapi dalam penggunaannya saklar ini cenderung untuk memutus dan menyambung arus listrik. Iya, betul, arus listrik. Kemudian yang berikutnya, ini ada apa? Iya, colokan ya, ya. Stop kontak ini merupakan tempat untuk meletakkan steker. Steker itu dimiliki oleh alat-alat kelistrikan seperti TV, komputer, seperti itu, setrika, blender. Itu memiliki yang dua itu ya, dua seperti jari dua itu yang harus dimasukkan ke dalam lubang ini, itu namanya steker. Kemudian yang lubang ini adalah stop kontak. Fungsinya sama, MCB, saklar, dan stop kontak. Tapi kecenderungannya itu berbeda. Kalau ini untuk menyambungkan arus listrik ya. Untuk menyambungkan arus. Tempat menyambung arus. Nah, kalau ini untuk memutus dan menyambung. Ya, hampir sama, tapi nanti penggunaannya beda-beda. Kemudian yang berikutnya, yang berwarna merah ini. Ya, ini Pak Joko buat berwarna merah. Ya, ini yang ditanda panah. Iya, kabel. Fungsinya kabel untuk apa? Iya, untuk menghantarkan arus listrik. Betul. Jadi jelas ya ini ya. Alat-alat listrik ini fungsinya sudah jelas ya. Ya, kalau sudah jelas ini perhatikan. Rangkaian listrik ini ketika mulai dari bergenser sumber energi listriknya, kemudian kabel yang dirangkai sedemikian rupa sampai menuju ke lampu. Kemudian bergenser ke MCB, ada stop kontak, ada yang langsung menuju TV. Nah, ini rangkaian listrik ini ternyata berbeda-beda. Nah, ini kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Coba lihat. Nah, ini. Di sini Pak Joko punya sedikit bacaan tentang rangkaian paralel. Coba dibaca. Ya, siapa yang mau baca? Tono. Oh iya, terima kasih. Jadi gini anak-anak, rangkaian paralel itu berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri itu disusun secara sebaris, sedangkan rangkaian paralel itu disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri kalau rangkaian paralel. Ya, sehingga ketika nanti ada salah satu kendala lampu yang rusak, lampu yang lain masih bisa menyala. Tetapi kalau rangkaian seri, ketika salah satu lampunya rusak, maka semua lampu tidak akan bisa berfungsi, akan rusak semua. Nah, ini nanti silahkan kalian mencoba membuat rangkaian listrik seperti ini. Ya, silakan nanti buat rangkaian listrik seperti ini menggunakan batu baterai. Ya, di dalam LKPD tadi di situ sudah dijelaskan Pak Joko. Ya. Coba nanti dilihat LKPD-nya. Halaman yang belakang, yang terakhir. Nah, itu dilihat. Nah, di situ ada bahan-bahan yang harus kamu siapkan terlebih dahulu. Tapi kamu jangan mencoba menggunakan listrik rumah ya, karena listrik rumah itu bahaya. Tegangannya tinggi. Nanti kalau salah pegang kabel, kalian bisa kesetrum, bahaya.
Jadi kita cukup menggunakan batu baterai sebagai sumber energi listriknya. Oke ya. Nah, di situ di dalam LKPD nanti bisa dilihat juga cara membuatnya. Kemudian ini nanti Pak Joko akan mengirim media pembelajaran. Jika belum memahami, nanti kalian bisa bermain di media pembelajaran ini. Nanti silakan dibuka di Google Drive ya. Di download dulu di situ, nanti bisa dimainkan di HP. Ya, nanti kalau kalian mau cari tadi ada topik tentang sikap sosial. Nah, tentang modernisasi. Itu nanti kalian bisa melihatnya di situ. Ya. Dilihat kemudian tentang kalimat efektif. Oh, kalimat efektif itu apa toh? Di situ sudah dijelaskan semua sama Pak Joko. Nanti coba dilihat. Nanti kalau mengerjakan tugas nggak bisa, berarti tandanya kamu tidak tidak melihat itu medianya Pak Joko. Ya. Nah, ini nanti kalian membuat rangkaian listrik yang seperti ini. Ya, tapi nanti lampunya cukup satu aja tidak apa-apa. Tetap menggunakan 2 baterai, 2 saklar, dan 2 lampu. Nah, yang satu lampunya ditempatkan di sini. 1, 2, 3 pilih salah satu saja tempatnya. Kemudian yang satunya lagi di lampu 4 dan 5. Ya, nanti silahkan dicoba. Kemudian nanti dipraktekkan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Saklar 1 dinyalakan. Apa yang terjadi nanti? Saklar 2 dimatikan. Apa yang terjadi nanti? Keduanya dinyalakan, keduanya dimatikan. Nanti dicoba seperti itu. Terus coba bandingkan dengan rangkaian yang seri. Nah, rangkaian seri tadi yang bentuknya sebaris tadi. Nyala lampunya bagaimana? Nah, itu nanti coba dibandingkan. Kemudian nanti ditulis di LKPD. Kemudian nanti LKPD-nya silahkan ditulis, difoto, dikirim ke WA Pak Joko. Mengerti ya? Ya, terima kasih. Nah, ini kalian nanti bisa melihat video ini di link YouTube tentang cara merangkai listrik. Nah, ini link YouTube-nya ini nanti juga di-share Pak Joko. Silakan untuk membantu membuat rangkaian listrik tadi, kalian boleh melihat video YouTube ini. Ini nanti akan di-share Pak Joko lewat grup WA. Ya. Ya, nanti silakan dibuka, kemudian ditiru apa saja yang harus disiapkan di situ. Nanti kalau ada yang bingung, silakan WA Pak Joko. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, nih pembelajaran mulai dari awal sampai akhir ini tadi kira-kira kalian suka enggak? Nah, sukanya di mana? Iya, Pak Joko menunjukkan beberapa gambar tadi ya. Kemudian ada tentang rangkaian listrik tadi. Ah, kira-kira mengerti semua? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan tanya. Dewi ya. Iya, ciri-ciri. Iya, ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu nanti kalian bisa melihatnya. Nah, ini kalau Pak Joko jelaskan di sini nanti kamu nggak buka medianya. Nah, maka dari itu nanti kamu unduh dulu medianya, kemudian dibuka di situ, dilihat biar lebih mengerti. Di situ sudah dijelaskan Pak Joko semua, detail. Ya, ya diunduh dulu. Ya, nanti di linknya dikasih Pak Joko di WA, oke? Iya, terima kasih. Nah, dari pelajaran hari ini, kira-kira kalian sudah paham nggih tentang apa? Iya, hari ini tadi kita belajar tentang modernisasi, ya. Bagaimana nanti dampak positif dari modernisasi itu di bidang ekonomi. Tadi Pak Joko menjelaskan, kalau kita membajak sawah menggunakan traktor, tentunya pekerjaan lebih cepat. Iya, betul, cepat. Kemudian hasil panennya bisa meningkat. Jadi perekonomiannya bagaimana? Perekonomiannya juga meningkat. Tetapi di dalam perekonomian yang meningkat tentunya juga ada hal negatifnya apa?
digunakan untuk modal perawatan traktor itu sendiri. Nah, ini. Kemudian setelah adanya televisi tadi. Nah, setelah nonton TV, pakai bajunya tidak dimasukkan. Nah, ini harus kita hindari. Boleh kita meniru, tetapi adalah meniru hal-hal yang baik. Jangan asal niru artis. Nah, tetapi perilaku yang kurang baik, ya jangan ditiru. Nah, kemudian tentang listriknya tadi. Ya, betul. Kalau menggunakan listrik, itu kita juga harus hati-hati terutama listrik di rumah. Terutama ketika diminta ayah atau ibu menyalakan lampu, itu pastikan dulu tangannya kering. Ya, seperti tadi kabel. Kabel itu kalau masih terbungkus, itu masih aman. Maksudnya terbungkus bahan karetnya itu. Kabel itu kan terdiri dari dua bahan. Satu bahan konduktor yang di dalam itu dari logam, sedangkan bahan isolatornya itu terbuat dari karet. Nah, yang dari karet itu fungsinya adalah untuk melindungi kita supaya tidak terkena sengatan arus listrik, supaya tidak kesetrum. Ya, kalau kabel itu nyambung ke tidak ada kabel yang terkelupas supaya tidak beresiko nyetrum. Iya, betul. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku siswa yang sudah kalian bawa ini tentang tema 3 tokoh dan penemuan. Ya, nanti di situ Pak Joko tadi gambar-gambarnya juga ngambilnya dari situ semua. Materinya ada di situ semua. Silakan nanti kalian dibaca. Nah, ini Pak Joko punya gambar menarik ini. Ada gambar katak di dalam tempurung. Kalau kita berada di dalam tempurung tentunya batasan kita untuk meloncat akan terbatas. Maka dari itu janganlah kau mengurung diri. Ya, keluarlah. Karena banyak ilmu yang ada di luar sana. Bahkan ada pepatah mengatakan itu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kita mencari ilmu saja sampai ke negeri Cina. Seperti itu. Kalau kita mengurung diri, membatasi diri, maka pengetahuan kita akan terbatas. Ya, silakan nanti dikerjakan LKPD-nya. Kemudian jangan lupa ini nanti ditunggu Pak Joko sampai jam 12 siang ya untuk evaluasi pembelajarannya ya lewat internet juga. Nanti linknya di-share Pak Joko. Ya. Kalian tinggal klik nanti tulisan yang berwarna biru di HP itu. Sekali klik nanti akan langsung masuk. Kemudian di situ kalian mengisi nama, mengisi kelas, nomor absen, kemudian langsung melanjutkan mengerjakan tugas. Nah, itu ada tugas-tugas. Kalau kalian tidak mencermati apa tadi yang dijelaskan Pak Joko, tentunya kalian tidak akan bisa mengerjakan. Seperti itu. Oke, dimengerti? Ya, terima kasih. Mungkin kalau sudah mengerti, sudah paham, Pak Joko cukupkan sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampun Ibu. Sudah Pak Joko? Iya. Oke, Pak Joko, selamat. Alhamdulillah sudah lega ya Pak ya. Akhirnya sudah bisa melakukan presentasi atau praktik Alhamdulillah. pembelajaran. Yang sempat terkendala karena koneksi jaringan atau laptopnya juga. Baik Pak Joko, untuk selanjutnya kita akan masuk diskusi atau tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Bu Lisa. Silakan Bu Lisa. Ya baik, terima kasih Bu Yosi. Pak Joko, selamat ya sudah melaksanakan praktik pembelajarannya secara maksimal ya, walaupun tadi terkendala di awal, tetapi sudah teratasi dengan baik. Nah, di sini saya akan bertanya beberapa hal Pak Joko, termasuk bagaimana langkah-langkah Pak Joko di dalam merancang perangkat pembelajaran tersebut. Langkah-langkahnya itu apa?
Maksudnya langkah dalam pembelajaran kali ini, Bu? Dalam membuat rancangan pembelajaran, perangkat Oh ya, pembelajaran. Oke. sebelumnya kita melihat dulu di kurikulumnya. Untuk topik di Promes kali ini waktunya itu ternyata tepat dengan apa namanya, di topik pembelajaran yang ke berapa ini tadi, subtema 2 di pembelajaran 1, sehingga kita langsung menuju ke identifikasi kurikulumnya terlebih dahulu, baru membuat perangkat pembelajaran RPP-nya. Kemudian menyiapkan segala perangkat-perangkat yang lain, termasuk LKPD dan lembar evaluasi, seperti itu, Ibu. Ya baik, untuk pemilihan pendekatan, model dan metode yang Pak Joko pilih itu apa saja? Oh ya, untuk pendekatannya kemarin sebetulnya saya itu memilih pendekatan saintifik, tapi dalam pelaksanaannya ini tadi entah saya kurang begitu paham, sudah apa namanya, mengimplementasikan pendekatan saintifik atau belum, nanti mohon koreksinya. Kemudian untuk model pembelajarannya saya memilih PBL ya, Problem Based Learning. Seperti itu, Ibu. Oke, untuk metodenya? Untuk metodenya di sini saya ada demonstrasi dengan menunjukkan foto tadi yang perlu diamati. Kemudian kita nanti juga ada eksperimen dalam pembuatan rangkaian listrik seperti itu. Di situ juga ada tanya jawab tadi. Juga ada penugasan-penugasan yang harus dikerjakan oleh siswa. Di sisi lain saya juga masih menggunakan metode model lama, yaitu metode ceramah seperti itu. Oh ya baik Pak Joko. Selanjutnya, tadi kan pendekatan yang digunakan oleh Pak Joko di dalam RPP Pak Joko yaitu saintifik. Nah, Iya. sedangkan pemahaman Pak Joko terkait pendekatan TIPEK itu bagaimana? Apa yang Pak Joko pahami dalam PPG ini kan lebih menekankan kepada TIPEK-nya, technological, pedagogical, content knowledge-nya. Ini silakan Pak Joko bisa jelaskan kepada kami. Iya, untuk pendekatan TIPEK, kalau menurut saya, Ibu, dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan tadi, sebetulnya saya sudah melaksanakan karena di situ saya sudah menuntut anak untuk mencoba mengeksplor diri, mengunduh media pembelajaran yang sudah saya siapkan di draft. Kemudian ketika ada tugas, saya minta untuk menuliskan, kemudian memfotonya dan mengirimkan kembali ke saya lewat WA. Seperti itu. Kemudian saya juga minta untuk mengakses evaluasi melalui Google Form. Oh ya, oke. Ya. Pedagogiknya di mana, Bapak? Untuk pedagogiknya kita menyusun pembelajaran itu yang membutuhkan daya pikir anak, kemampuan anak, seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terus Ya. kemudian satu lagi ya pertanyaan dari saya, Pak Joko, untuk kemampuan critical thinking, kemudian creative thinking, pemikiran refleksi, kemudian juga pengambilan keputusan yang harus dimiliki oleh peserta didik, bahkan di abad 21 seperti ini, di dalam proses pembelajarannya Bapak, bagaimana cara mengembangkan keempat kemampuan tersebut? Ya, untuk critical thinking-nya, proses berpikir berpikir tingkat tingginya itu seperti ini, Bu. Tadi di situ saya menyuguhkan ada gambar yang harus diamati, kemudian anak kita minta untuk menganalisa dan menyebutkan dampak negatif, dampak positif, seperti itu. Intinya anak itu mampu mengidentifikasi sebuah gambar. Untuk kreatifnya di dalam pembelajaran tadi, kita mungkin ketika dalam membuat rangkaian listriknya, itu kan juga membutuhkan kreativitas anak. Nanti
tentunya pasti di lapangan juga banyak kendala-kendala, dan yang kendala itu juga harus diatasi oleh peserta didik sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk komunikasi, tadi saya sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Berpikir refleksi Bapak. Untuk refleksi tadi, untuk di akhir di akhir pembelajaran penutup, saya juga menyampaikan mengajak siswa untuk merefleksi merefleksi pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi apa saja yang telah dipelajari, seperti itu. Ya baik, terus untuk bagaimana siswa mampu mengambil keputusan di dalam proses pembelajaran, itu bagaimana Bapak? Untuk pengambilan keputusan tadi sudah saya tempatkan di lembar LKPD-nya. Di situ sudah saya desain di mana anak harus membaca bacaan tadi, kemudian memilih kalimat-kalimat yang tercetak miring seperti itu. Kemudian juga menjelaskan mengapa toh kalimat itu dinamakan kalimat yang kurang efektif. Kemudian bentuk efektifnya itu bagaimana. Nanti di situ akan dituliskan. Ya baik, terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Bu Yosi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Baik Pak Joko, saya lanjutkan ya. Tadi sudah ditanya Bu Lisa terkait 3 hal secara umum. Sekarang Pak Joko, tadi saya mau tampilkan RPP-nya, bisa Pak ditampilkan? Oh iya Bu. RPP. Sebentar ya Bu ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih Pak, mungkin sembari disampaikan saja. Saya ingin minta Pak Joko menunjukkan, mungkin bisa lewat kalimat disampaikan materi yang bernuansa HOTS pada RPP Pak Joko, bagian yang mana gitu, atau bisa disampaikan di tadi Pak Joko menyampaikan materi ya, yang bernuansa HOTS itu yang mana Pak? Untuk RPP yang bernuansa HOT di sini saya juga sudah menunjukkan di dalam tujuan pembelajaran. Di situ nanti ada yang pertama mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan, Ibu. Oke. Jadi tadi beberapa anak saya harapkan mampu menjelaskan tentang gambar-gambar tadi. Jadi di situ nanti saya bisa melihat kemampuan anak dalam mempresentasikan, kemudian kemampuan dalam mengidentifikasi gambar tersebut. Oke, Kemudian di situ. Ya nggak apa, lanjut dulu Pak. Ya, gimana Bu? Boleh dilanjutkan dulu Pak Joko, silakan. Iya. Mau saya potong Kemudian, aja. Kemudian di tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa juga mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari kosakata yang baku atau kalimat efektif, seperti itu. Yang berikutnya ini yang ketiga sepertinya belum mencakup HOT ya, karena itu siswa hanya sekedar mampu menuliskan bentuk dari kalimat efektif, dari kalimat mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif, seperti itu. Sebenarnya Kemudian itu bisa jadi HOT loh Pak Joko. Mengubah itu kan tidak mudah, tapi mungkin caranya itu Pak Joko bisa menambahkan beberapa kata. Itu karena mengubah kalimat tidak efektif menjadi efektif bisa termasuk HOT, asalkan bagaimana dia disusun sedemikian rupa Pak. Dia bisa jadi HOT itu sebenarnya ya Pak. Oh gitu ya. Materi saya soalnya Ya, Pak, terima bahasa kasih, Bu. Indonesia nggak mudah itu menurut saya. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran tadi juga sudah kita pancing-pancing anak. Ya, halo? Ya, silakan Pak. Halo, masih nyambung Ibu? Masih silakan Pak. Oh ya. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran di situ juga kita minta siswa untuk menyimpulkan tentang keadaan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat setelah adanya modernisasi. Jadi semacam menyebutkan dampak positif dan negatifnya, seperti itu. Oke, Kemudian terakhir, di dalam Pak pembelajaran
Pak Joko, nggak Iya. apa-apa saya potong ya, biar Iya, karena sudah harusnya jam Bu Vera, biar tidak terlalu telat. Terakhir, saya mau bertanya Iya. terkait dengan aspek penilaian Pak Joko. Pak Joko Oh, iya. menggunakan ketiga aspek, aspek sikap, aspek pengetahuan dan keterampilan. Mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana Pak Oh, Joko iya. dalam menyusun perangkat itu terkait dengan penilaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oh ya, untuk aspek sikap di sini saya memilih 2 jalur sebetulnya. Yang jalur pertama saya meminta bantuan orang tua untuk mengisi Google Form yang sudah saya sediakan. Jadi lembar itu harus diisi sama orang tua terkait kegiatan anak-anaknya di rumah. Itu sudah saya sediakan, apakah ketika melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan itu melakukan doa dulu atau tidak. Terus bagaimana syukurnya, itu kan yang tahu kalau pembelajaran daring anak-anak di rumah, jadi kita minta bantuan sama orang tua. Kemudian sikap yang berikutnya itu saya amati ketika pembelajaran seperti ini. Jadi nanti di sini saya minta juga untuk memunculkan wajah-wajahnya. Jadi mana yang celelean, mana yang serius, mana yang tidak serius, di situ saya juga akan memberi catatan tersendiri. Kemudian untuk penilaian pengetahuan tadi di dalam sini saya juga sudah membuat lembar soal berupa di dalam Google Form. Di situ yang sudah mencakup ada beberapa level kognitif mulai dari C2 sampai dengan C5 gitu. Oke, Pak Kemudian Joko. Masih ada, silakan Pak. untuk keterampilannya, iya, untuk keterampilannya saya juga di situ sudah membuat rubrik tentang pembuatan rangkaian listrik. Seperti itu, Ibu. Oke, Pak Joko, terima kasih Ya. atas jawabannya. Selamat sekali lagi telah menyelesaikan ujian komprehensif nih dengan baik. Terima kasih Bu Lisa juga telah memberikan jawaban dan masukan terhadap Pak Joko juga. Mari kita tutup kegiatan ujian komprehensif pada peserta kelima hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Joko sukses selalu ya Pak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk kegiatan selanjutnya. Selamat sekali lagi dari kita. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lisa, Bu Yosi. Ya, Sama-sama Pak Joko. Ya.